selamat siang Mbak. Selamat siang Ibu. Oke, duduknya dinyamanin ya Mbak ya? Iya, ya udah nyaman. Kalau boleh tahu namanya siapa? Perkenalkan nama saya Francisca Kabudinogo. Biasa dipanggil Francisca atau bisa juga dipanggil Rini. Oke, Ibu panggil Mbak Rini saja ya. Iya, Bu, senyamannya Ibu. Mbak Rini bukan orang sini ya, kok mukanya agak kayak bukan orang sini Betul, gitu. Bu. Saya itu aslinya itu dari Flores NTT. Oh, jauh sekali. Banget Bu, beda pulau Bu, jauh banget. Terus saya itu datang ke Jawa, ke Pulau Jawa, tepatnya ke Surabaya ini mau datang kuliah. Oh, berarti sekarang kuliah. Ya, sekarang kuliah. Semester berapa? Semester 5. Di mana? Di kampus swasta di sini. Oh, dia di Buana juga. Iya. Oh, pantas Mbak Rini ini kesini. Iya, Mbak. Iya, Bu, maksudnya apa, Bu? Oh ya nggak apa-apa. Kan kita ya agak seumuran lah. Iya, Mungkin Mbak Rini 20, Ibu 25. Wow. Gak jauh ya, Bu? Seumuran. Ya. Gimana kabarnya? Baik-baik aja, Bu. Ibu kabarnya gimana? Alhamdulillah baik. Kuliahnya gimana Mbak? Kuliahnya sih ya lancar-lancar aja sih, Bu. Atau ya kadang lancar, kadang ya ada istilahnya lika-likunya gitu loh, Ibu. Apalagi sekarang pandemi. Ibu tahu sendiri, Iya. pasti banyak mahasiswa yang ngeluh kan, Benar gara-gara sekali. banyak banget istilahnya itu udah kuliah online, tugasnya banyak, akhirnya ya nggak menutup kemungkinan mahasiswa banyak yang stres. Ya bukan hanya mahasiswa sih, tapi semua pekerja juga banyak yang ngeluh sih gara-gara pandemi ini. Tapi di Surabaya ini kalau boleh tahu ada keluarga atau kos apa gimana? Kalau saya di Surabaya itu emang ada keluarga, tapi nggak tinggal bareng karena terlalu jauh dari kampus, Bu. Jadi saya itu nyari kos yang dekat kampus, jadi ya nyari kos. Oh, berarti sendiri Ya, merantau sendiri. Ya. Bagaimana perasaannya merantau sendiri? Pastinya pertama ya susah ya, Bu, karena dari kecil bareng orang tua terus tiba-tiba jauh dari orang tua. Apa jauhnya itu kan bukan sejauh beberapa kilo gitu ya, sampai ngelewatin lautan gitu kan, Bu. Jadi ya kalau kangen ya nggak bisa langsung pulang itu kan nggak mungkin. Jadi ya benar-benar kayak persiapan matang gimana caranya supaya istilahnya itu tetap sama pendiriannya, tetap kuat. Kangen kan ya wajar ya, Bu ya, kangen nggak mungkin lah saya nggak kangen sama orang tua saya, tetapi ya jangan sampai itu buat saya stres dan menghambat kuliah saya. Tapi hubungannya sama keluarga yang di rumah kan baik-baik aja. Iya, baik-baik aja, Bu. Kayak komunikasi selalu kayak nggak tiap hari juga, tapi stabil gitu. Sekiranya tuh seminggu 2 atau 3 kali gitu lah, Bu, kita teleponan. Karena ya namanya keluarga ya kalau nggak teleponan kan kayak nggak enak aja gitu, bukan telepon. Benar sekali. Terus ngomong-ngomong kan Mbak ini datang ke sini pasti ada sesuatu ya. Kalau boleh Ibu tahu tuh kenapa? Sebenarnya saya tuh datang ke konseling, Bu. Soalnya saya pernah dengar, ya pernah lah, Bu, lihat-lihat gitu kayak konseling itu katanya itu bisa dari itu bisa menyelesaikan masalah. Karena itu kan saya punya masalah gitu, Bu. Saya pengen dengan konseling itu saya tuh bisa terselesaikan gitu loh. Baik, ya benar sih. Saat konseling itu masalah Mbak Rini itu bisa diselesaikan. Tapi di sini Ibu jelaskan ya, yang menyelesaikan masalah Mbak Rini itu Mbak Rini sendiri. Jadi bukan ibu lah intinya yang menyelesaikan masalah Mbak Rini sendiri. Yang menyelesaikan masalah Mbak Rini sendiri. Ya. Tapi sebelumnya Ibu jelasin dulu ya, biar nggak ngalur gitu Iya. ngomongnya. Ya, Bu. Konseling itu sendiri itu merupakan proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh konselor. Di sini saya sebagai konselor dan Mbak Rini di sini itu sebagai konseling. Mbak Rini di sini sedang mengalami masalah dan ingin menyelesaikannya kan. Jadi Mbak Rini ke sini. Iya. Tapi yang menyelesaikan masalah Mbak Rini, yang tahu tujuannya akan seperti apa itu Mbak Rini. Saya di sini hanya menjadi fasilitator yang membantu Mbak Rini itu mengarahkan agar Mbak Rini itu bisa terbuka pikirannya seperti itu. Oh, berarti itu ibaratnya itu kayak apa ya, Bu? Karena kan saya juga pernah dengar katanya konseling itu sama kayak curhat. Jadi saya mikirnya itu kayak pasti nanti dikasih saran apa gitu dari konselor. Berarti nggak kayak gitu ya, Bu ya? Enggak, ya banyak yang ngira kalau konseling itu kayak curhat ya Mbak. Tapi
sebenarnya dalam konseling itu beda sama curhat. Dalam konseling itu ada asas-asas. Kalau curhat kan kita kalau sama temen ya bisa ngasih saran, kalau kita nggak suka ya udah kita bilang kan. Tapi dalam konseling itu ada beberapa asas, norma-norma, asas yang ibu ingin kasih tahu sama Mbak Rini itu yang paling penting menurut ibu ya. Yang pertama adalah kerahasiaan, di mana Mbak Rini di sini nanti akan menceritakan semua masalah Mbak Rini, dan ibu tidak akan memberitahu kepada semua orang atau semua orang atau teman ibu atau teman Mbak Rini. Itu nggak akan ibu kasih tahu kalau Mbak Rini tidak mengizinkan orang mengetahuinya. Kemudian ada asas keterbukaan, di mana Mbak Rini di sini nanti sebaiknya bercerita dengan terbuka sama ibu, nggak ada yang tutup-tutupi. Maaf ya. Apa Tutup-tutupi. Terus kemudian ada asas kesukarelaan. Di sini Mbak Rini sudah melakukan asas ini. Mbak Rini datang dari rumah ke sini dengan sukarela untuk menyelesaikan masalah Mbak Rini, menceritakan kepada ibu. Iya, gitu. Mungkin ada yang ingin ditanyakan Mbak Rini? Gak ada sih Bu, jadi saya udah paham ya Bu, dalam artian ya emang sih Bu, saya juga pengen sebenarnya, awalnya kan malu gitu cerita masalah saya sama ibu. Setelah tahu dari ibu kalau ibaratnya itu masalah kita ini cuma kita aja yang tahu, saya jadi merasa lega. Oke, sekarang kan Mbak Rini sudah paham. Kalau ibu boleh tahu sebenarnya apa sih yang membuat Mbak Rini kesini tuh? Sebenarnya tuh saya lagi ini Bu, stres sama kuliah saya gitu pokoknya. Karena kemarin itu sebenarnya sering sih Bu saya mengalami ini. Ibaratnya tuh saya itu kalau ibaratnya itu merasa kayak gak seneng sama gak nyaman kalau misalkan tugas saya itu ibaratnya itu dikumpulinnya itu gak ibaratnya itu belum beberapa jam dulu gitu loh Ibu. Karena kan pandemi ini kan tugasnya banyak ya Bu ya. Aku makin banyak makin numpuk, selesai satu datang lagi banyak lagi. Akhirnya kan kita kan deadline-nya kan jadi bertumpuk-tumpuk gitu kan Bu, kejar-kejaran gitu Bu. Akhirnya itu membuat beberapa tugas itu jadinya kemepet dikumpul buat. Tapi saya itu tipenya itu kalau terlalu mepet saya tuh bakal kayak nggak nyaman gitu Bu. Saya merasa udah kayak sembarangan aja yang udah saya buat kemarin. Karena sekarang kan saya belum lihat dulu kan Bu, lihat secara pasti apakah udah bagus di mata saya, perfect di mata saya, baru saya mau ngumpul. Itu saya mau kayak gitu Bu. Karena pandemi ini, karena mepet deadline-nya, itu membuat beberapa tugas saya itu dikumpulnya mepet, dan itu tuh jujur bikin saya tekanan sampai sekarang. Jadi gara-gara pandemi ini ya. Terus tugasnya kan kejar-kejaran. Terus Mbak Rini ini orangnya tipenya yang kalau tugasnya itu harus dilihat dulu gitu sebelum dikumpul. Iya, kayak 2-3 kali itu harus dilihat dulu baru dikumpul. Oke, maksudnya tekanan itu gimana maksudnya? Tekanan itu merasa kayak tugas saya itu nggak nyaman aja gitu Bu, kayak kan namanya kan kalau nggak sempurna di mata saya itu pasti kayak ada yang kurang lah, atau saya ada yang salah lah, atau tipe lah, yang kayak gimana. Soalnya kan kalau udah kekinian kan nggak mungkin diminta lagi Bu. Iya itu yang pikir saya aduh sampai stres Bu, kayak kepikir iya sih saya nggak mau kepikiran, tapi tiap malam itu kalau misalnya saya melamun gitu ya Bu, tiba-tiba ada tugasku, ya ampun tugasku itu kan kesalahan itu akan membuat saya pikir kalau bilang saya bakal berpengaruh juga sama itu. Itu tadi kan selalu kepikiran ya, gara-gara harus menurut Mbak Rini harus perfect di mata Mbak Rini. Itu kira-kira kenapa sih kok nggak bisa kumpul tepat waktu, atau gara-gara apa? Oh itu tuh gara-gara emang apa ya Bu? Saya nggak tahu apa, mungkin saya tipenya memang seperti ini atau gimana. Tapi ibaratnya itu sejak orang tua saya itu saya datang ya dari jauh gitu. Emang kalau saya tuh bisa juga secara gamblang bilang untuk ibaratnya itu mempercayakan kuliah saya gitu. Apalagi jauh kan sekarang, orang tua itu memberikan ibaratnya itu memberikan kepercayaan kepada saya supaya saya kuliah dengan baik. Dan kepercayaan itulah yang kadang iya sih Bu saya senang, tapi satu sisi saya itu juga
merasa diberi tekanan gitu loh sama orang tua saya, hingga akhirnya membuat saya itu pokoknya nilai saya tuh nggak boleh menurun. Naik ya bagus, bertahan ya nggak apa-apa, tapi kalau menurun itu yang buat saya takut aja gitu loh, buat orang tuh saya kecewa gitu. Oh, jadi Mbak Rini ini takut mengecewakan orang tua, karena orang tua kan sudah memberikan kepercayaan sepenuhnya pada Mbak Rini, sudah menyekolahkan Mbak Rini jauh-jauh ke sini ya. Oke. Itu memang yang buat saya tuh, kalau kata orang sih, kamu apa sih ya, udah ngumpul aja, nggak usah dipikirin. Tapi saya tuh nggak bisa kayak gitu. Saya itu tipenya emang dari sananya sudah memang ibaratnya tuh terdidik, bisa dibilang kayak gitu Bu. Karena kan orang tua saya kan tipenya itu, ya kadang kita nanya gitu, gimana tugasnya udah selesai belum, gitu Bu. Jadi kan saya merasa tapi nih, apakah kalau seandainya ya nilai Mbak Rini ini turun, apakah itu mempengaruhi Mbak Rini? Tentu aja Bu. Begitu aja karena sebelumnya itu ya nilai saya kan enggak pinter-pinter banget juga enggak, bodoh-bodoh amat juga enggak, namanya standar gitu loh Bu. Saya yang paling saya hindarkan dalam hidup saya itu nilai saya menurun. Kenapa? Karena itu ibu saya mungkin berambisi atau gimana ya Bu. Karena ya menurut saya itu tuh penting buat saya, itu penting buat cita-cita saya, supaya saya itu bisa itu menggapai cita-cita saya. Jadi nilai kan tentunya penting kan Bu, karena itu kan kemampuan saya tuh Bu. Jadi yang berambisi itu hanya sih iya Bu. Tapi apakah kalau nilainya Mbak Rini turun itu salah? Apakah salah? Bukannya itu wajar ya? Iya sih Bu, sebenarnya ya wajar-wajar aja sih Bu. Ya sih Bu, wajar sih Bu. Iya kan? Iya Bu. Kan nggak salah kan nilai turun? Iya. Coba Mbak Rini pikirkan, apa salah ketika Mbak Rini itu nilainya turun? Nggak salah sih Bu. Nah, terus apa yang membuat Mbak Rini stres? Kan kalau Mbak Rini nilainya turun kan bukan berarti Mbak Rini gagal gitu. Tapi saya yang salah Bu. Ya, Mbak Rini coba pikir. Iya sih Bu, saya dipikir-pikir ya Bu. Nah, memang hanya saya yang berpikir seperti itu kali ya Bu. Karena memang saya merasa bahwa saya memang orang yang kata orang berambisi. Tentu saya juga bilang gitu, kamu tuh terlalu berambisi, janganlah, nanti kamu stres sendiri. Tapi ya ketakutan, saya takut aja gitu kalau sampai itu berpengaruh sama kalau berpengaruh sama nilai saya, itu juga berpengaruh kepada, berarti itu saya nggak bisa lulus mata kuliah ini, saya nggak bisa, dan itu menghambat cita-cita saya. Emang sih Bu, saya kebanyakan mikir gimana ya Bu. terus yang ingin saya tanyakan lagi ya, ini tadi kan Mbak Rini kan takut kan nilainya turun itu. Apakah Mbak Rini tahu teman-teman Mbak Rini itu nilainya di bawah Mbak Rini atau di atas Mbak Rini? Mbak Rini tahu? Kalau tahu amat juga enggak ya Bu. Saya juga, ya sih saya juga memperhatikan, tapi yang mau di atas atau mau di bawah saya juga saya nggak peduli amat. Yang penting ambisi saya itu, ya, keinginan saya di mana saya itu bisa itu standar lah Bu, nggak berburu amat, itu dapat tercapai. Tapi kan ambisi boleh ya Mbak, tapi kan di sini Mbak Rini kan harus memperhatikan juga gimana. Bukan berarti Mbak Rini ini nilainya jeblok atau menurun sedikit itu Mbak Rini menjadi seseorang yang gagal. Bukan berarti seperti itu. Ya, berarti pikiran saya yang terlalu, apakah saya memang tipenya mikiran kali ya Bu ya? Iya, sebenarnya kadang saya terganggu juga dengan pikiran saya ini Bu. Iya, itu pikiran Mbak Rini ini termasuk pikiran yang irasional, yang tidak logis seperti itu. Berarti logis maksudnya itu salah gitu Bu pemikiran saya? Ya salah, seharusnya kan Mbak Rini kan bisa lebih
pikirannya itu bisa lebih nggak terlalu menuntut dirinya sendiri, menuntut orang lain, menuntut keadaan gitu. Berarti saya mesti berhenti untuk sebenarnya itu menekan diri saya sendiri gitu Ya, ya Bu ya. bukan berarti Mbak Rini itu gagal nilainya turun, bukan berarti Mbak Rini itu gagal terus mengecewakan orang tua, bukan seperti itu. Iya sih Bu, memang kalau dipikir ya memang ya itu mungkin karena saya mikirnya gini Bu, sebelum saya melakukan itu saya pasti mikirnya tuh kalau saya gagal pasti orang tua saya kecewa, kalau saya gagal saya pasti cita-cita saya terhambat, kalau saya gagal nilai saya turun saya pasti gagal. Tapi apakah ketika Mbak Rini mengalami ini, orang tua Mbak Rini mengatakan bahwa Mbak Rini itu seorang anak yang gagal? Enggak juga, enggak sih. Apa respon mereka? Respon orang tua saya sih biasa aja sih Bu, mereka emang nggak terlalu menekan saya di pendidikan, tapi saya sendiri yang merasa bahwa saya harus ibaratnya itu walaupun nggak bisa kebahagiaan orang tua, itu saya tetap menjalankan tugas saya. Ibaratnya saya sebagai anak itu ya jangan nyusahin orang tua. Gitu. Tapi apakah nilai Mbak Rini itu harus bagus terus? Bukannya manusia itu wajar ya kalau ada naik turunnya gitu. Iya betul. Saya malu. Iya kan? Bukannya wajar kan kita mengalami naik turun seperti itu. Apalagi keadaan juga kan seperti ini kan, kita dituntut juga. Ya bener Bu, saya jadi sadar juga ya Bu, apa dari apa yang Ibu katakan tadi, memang saya sadar kalau pemikiran saya yang emang terlalu overdosis kayak berlebihan gitu Iya, Bu. terlalu. Hingga akhirnya itu kayak saya tuh jadi berpikir yang tidak sama diri saya sendiri, sama pendapat orang lain, terus jadi kayak neken diri saya sendiri, akhirnya saya sendiri yang stres. Aduh, ternyata itu tuh masalahnya. Ya, jadi di sini Mbak Rini sudah tahu ya bagaimana seharusnya Mbak Rini. Iya Bu, jadi saya harus berhenti beratnya itu menekan diri saya, berhenti menuntut diri saya sendiri, menerima keadaan apapun yang terjadi dalam sebenarnya ambisi saya boleh berambisi. Ambisi itu kan nggak salah ya. Nggak salah. Yang saya harus perhatikan adalah jangan sampai ambisi itu Mbak Rini malah menyakiti saya sendiri, menyusahkan saya sendiri, gitu kan Bu? Benar. Jangan biarkan ambisi Mbak Rini itu menekan diri sendiri sehingga kayak gitu tadi kan stres kan akhirnya karena terlalu menuntut untuk menjadi perfect, padahal kan wajar ketika kita mengalami naik turun seperti itu. Gimana? Iya Bu. Bagaimana perasaannya sekarang? Saya merasa jadi lebih baik ya Bu. Iya, satu sisi saya ya seperti yang Ibu bilang tadi, berambisi itu bukan hal yang salah ya. Saya bangga saya orang yang berambisi, tetapi saya juga harus memperhatikan bahwa terlalu berambisi itu dapat menyakiti atau menekan diri saya sendiri. Jadi kedepannya itu saya mencoba ibaratnya itu kalau melakukan sesuatu boleh berambisi, tapi jangan sampai berlebihan dan akhirnya menekan dan menuntut diri saya sendiri sampai saya stres sendiri, gila sendiri. Benar sekali. Jadi Mbak Rini sudah tahu ya apa Iya. yang akan dilakukan ke depannya. Mungkin ada yang ingin diceritakan lagi atau gimana? Saya ini udah lega Bu, tapi misalkan kalau saya datang cerita lagi, misalkan saya pengen konsultasi lagi sama Ibu, boleh Bu? Boleh, dengan senang hati Ibu menerima Mbak Rini di sini. Tapi kalau Ibu di rumah ya Mbak ya. Iya. Siap. Soalnya kan pandemi ini kan kita gak boleh ke kampus kan. Iya. Di rumah kerjanya. Mbak Rini boleh kesini lagi jika konseling hari ini tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, yang tidak ada yang ingin di-sharingkan lagi, Ibu akhiri ya karena sudah hampir 30 menit juga. Iya. Ibu akhiri ya Mbak, Iya, terima kasih karena karena sudah bisa mengerti sebenarnya apa sih permasalahan yang ada pada diri saya, itu sudah menyadari kan Mbak Iya, Bu. Rini. Saya juga berterima kasih sama Ibu sudah tuh membantu menjernihkan pikiran saya yang berantakan ini. Ya bukan berantakan, hanya saja mungkin kurang tepat seperti itu. Iya, Bu. Terima kasih Terima kasih, Mbak. Bu.